Bagi kalbi di sini saya akan mempresentasikan saat mengenai T1 sampai dengan T3. Dan T1 yaitu membuat teks prosedur. Jadi tujuannya itu saya memasak rasanya yang rasanya itu bersihkan cita rasa khas Italia yang autentik, yaitu autentik dari saus tomat, rasa keju, dan lapisan kulit rasanya yang dipadukan dengan minuman melon mocktail yang manis dan juga segar. Jadi bahan membuat rasanya itu, ini kalau dibuat 6 porsi itu ada 250 gram daging sapi giling, 450 gram rasanya seed yang La Fonte itu satu box sekitar 27 lembar. Terus step selanjutnya kita membuat saus bolognese, itu ada 1/2 buah bawang bombay yang besar. Setelah itu ada 315 gram saus bolognese instan, 1,5 sendok teh garam, 1,5 sendok teh kaldu jamur, 2 sendok teh parsley, 3 sendok makan saus tomat, dan 250 ml air. Terus untuk bahan buat saus bechamelnya itu ada 2 sendok makan margarin atau butter, terus 2 sendok makan tepung terigu, 500 ml susu UHT yang cair, 1/4 sendok teh lada, 1/4 sendok teh pala, 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 3 lembar keju slice. Yang dibuat toppingnya yang paling di atas nanti ada 250 gram keju mozzarella dan taburan parsley. Alat untuk membuatnya itu ada 6 aluminium foil yang ukuran sedang, 2 kuali, pisau, telenan, gelas takar, sendok teh, sendok makan, loyang, dan oven. Ini bahan untuk membuat melon mocktail itu ada 425 ml sirup marjan yang melon, es batu itu opsional, 1,5 liter Sprite, 3 lemon besar, selasi itu opsional, sama 5 botol Yakult. Nah, alatnya itu kita cuma pakai 2, cuma pakai gelas dan sendok makan buat mengaduk. Selanjutnya ada langkah-langkah pengerjaan. Jadi yang persiapan awal itu rasanya itu dipersiapkan alat dan bahannya, dan pastikan keju sama daging itu nggak beku. Terus proses masaknya itu kayak itu per step by step, dan itu kan ada dua tipe saus, jadi kita masaknya satu-satu. Proses masaknya yang pertama kita masak saus bolognese itu. Yang pertama, panaskan salah satu kuali dengan api kecil. Ketika kuali sudah panas, lalu taruh 2 sendok makan margarin atau butter ke dalam kuali. Baru yang kedua, ketika margarin atau butter sudah meleleh, campurkan dengan bawang bombay yang sudah dicincang lalu ditumis sampai harum. Ketiga, campurkan dengan daging sapi cincang 250 gram dan masak hingga setengah matang. Setelah itu, campurkan daging sapi yang setengah matang dengan 315 gram saus bolognese instan. Lalu ada campurkan 3 sendok makan saus tomat, 1,5 sendok teh garam dan kaldu jamur, terus 2 sendok teh parsley, dan ditambahkan 200 ml air. Baru yang kedua kita bikin saus bechamelnya. Itu yang pertama, panaskan kuali yang baru yang belum dipakai. Setelah kuali panas, taruh 2 sendok makan margarin atau butter ke dalam kuali. Habis itu ketika margarin atau butternya itu udah meleleh, campurkan dengan 2 sendok makan tepung terigu dan 500 ml susu cair, lalu diaduk sampai merata. Setelah itu setelah merata itu tambahkan saus bechamel dengan 1/4 sendok teh lada dan bubuk pala, 1,5 sendok teh garam, lalu diaduk rata. Lanjutkan dengan menambah 3 buah keju slice, dan ketika keju sudah meleleh, aduk sampai merata hingga mendidih. Lalu finishingnya itu membuat lasagna itu.
Jadi kita siapkan aluminium foil. Habis itu membuat lasanya itu dengan urutan yang paling bawah itu saus bolognese. Setelah itu ditaruh lagi saus bechamel. Setelah itu ditaruh kulit lasanya. Setelah itu ditaruh lagi dengan saus bolognese, saus bechamel, keju mozzarella. Lalu di paling atas itu keju mozzarella. Setelah itu ditaburi sama parsley. Habis itu ulangi aja tahapan itu sampai selesai. Itu proses memasaknya itu menggunakan oven. Jadi setelah disusun-susun itu kita langsung memasukkan aluminium foil di atas loyang yang akan lalu dimasukkan dan lalu itu lasanyanya dimasukin ke dalam oven dalam setting 30 sampai 45 menit dengan suhu 180 derajat Celcius, tapi itu apinya atas bawah. Selanjutnya dia ada proses pembuatan mocktail, yaitu persiapannya yang pertama itu kita membekukan es batu dan mempersiapkan alat dan bahan. Baru ini masuk ke proses pembuatan. Itu yang pertama, tuangkan sirup melon sekitar 50 ml dalam gelas. Setelah itu tuangkan es batu sampai 3/4 gelas. Setelah itu tuangkan Sprite ke dalam gelas sampai 3/4 gelas penuh. Iris lemon dan taruh irisan lemon ke dalam gelas. Lalu tuangkan 1 botol Yakult dan aduk semua isi gelas. Tambahkan biji selasi, itu opsional. Baru finishingnya kita pakai irisan lemon yang ditaruh di atas gelasnya. Jadi penegasan ulangnya itu ada rasanya yang siap disajikan dengan perpaduan rasa asam dari saus bolognese dan asin dari saus bechamel yang bersatu di mulut kan. Cocok untuk dijadikan cemilan maupun makanan berat. Rasanya juga bisa dimakan bersama minuman mocktail melon yang manis dan segar, menjadi kombinasi yang cocok di dalam mulut. Kedua ini saya membahas tentang fenomena pernikahan vampir dengan manusia, novel Twilight karya Stephenie Meyer. Jadi fenomena yang terjadi adalah keyakinan perasaan Bella pada seorang vampir vegetarian yang kemudian menikah. Sangat mustahil jika seorang vampir menikah dengan seorang manusia, karena pada umumnya vampir itu meminum darah manusia. Namun Edward, seorang vampir vegetarian yang tidak meminum darah melainkan minum jus sayur-sayuran. Selanjutnya ini ada deretan penjelas sebab akibat. Jadi awal mula itu Bella suka sama Edward itu karena Bella pindah ke kota Frog. Di sekolah barunya Bella duduk di samping Edward. Bella tidak tahu bahwa Edward adalah seorang vampir vegetarian, tetapi Bella menyadari kelakuan aneh dari si Edward. Bella tertarik pada Edward, namun Edward mengetahui bahwa Bella menyukai dirinya. Karena itu membuat Edward takut akan keselamatan Bella terancam oleh vampir lain. Baru yang kedua itu ancaman, ini masih sebabnya ancaman pada keselamatan Bella. Semenjak Edward dan Bella menjalin hubungan, muncullah vampir yang mengincar darah Bella. Nyawa Bella terancam. Bella disembunyikan oleh keluarga Edward agar tidak ketahuan keberadaan oleh James, Victoria, Lauren. Namun James itu memiliki kemampuan untuk melacak. James melacak keberadaan Bella. James mengetahui dan menghampiri tempat persembunyian Bella. James mengajak Victoria dan Lauren untuk menyerang keluarga Edward. Namun kekuatan keluarga Edward itu lebih besar daripada kekuatan mereka bertiga. James gugur dalam pertarungan ini. Bella dibawa kabur oleh Victoria, namun Edward berhasil merebut Bella kembali dalam keadaan luka kesalahpahaman Edward terhadap Bella. Karena masalah ini, Edward memutuskan untuk membunuh Bella. Edward takut bahwa jika ia terus bersama Bella, Bella akan celaka. Bella sedih saat menerima kenyataan itu. Namun Jacob, si werewolf ini datang sebagai sahabat Bella. Siapa sangka Victoria kembali mencari Bella untuk berbalas dendam karena
karena James meninggal. Namun Jacob melindungi Bella. Victoria gagal membunuh Bella. Di sisi lain, Edward pergi ke ketua vampir yaitu Volturi. Ia meminta untuk dibunuh karena ia mengira bahwa Bella sudah meninggal dan ia ingin menyusul Bella. Namun Alice, vampir yang bisa melihat masa depan, datang kepada Bella dan meminta Bella mengikuti ia untuk menyelamatkan si Edward. Lalu di sini ada masih sebab akibat. Jacob sebagai werewolf, sahabat sekaligus pelindung bagi Bella. Jacob menyimpan rasa pada Bella. Ketika Edward menghampiri Bella, berpapasan dengan Jacob yang sedang menyatakan perasaan pada Bella. Namun Bella minta maaf kepada Jacob. Bella memilih Edward. Karena masalah itu, Jacob menerima jawab atas jawaban Bella, dan Jacob tidak merasa marah dan menjauhi Bella. Namun si Jacob ini dia malah menerima dengan lapang hati, karena jika Bella bahagia dengan Edward, Jacob juga merasa bahagia. Karena itu keluarga Jacob dan Edward bekerja sama. Itu pernikahan dan kehamilan Bella. Edward dan Bella menikah hanya mengundang keluarga dekat. Tak lama dari itu Bella hamil. Namun kehamilan itu membuat tubuh Bella melemah karena hamil seorang hibrida. Hibrida itu hasil persilangan antara dua individu spesies atau varietas yang berbeda secara genetik. Singkat, ketika Bella melahirkan, Victoria menuduh Renesmee sebagai anak vampir terlarang. Victoria mempengaruhi Volturi bahwa Renesmee ini adalah anak vampir yang terlarang. Edward membawa pasukan untuk meyakinkan Volturi bahwa itu keturunan vampir asli. Volturi menanyakan rahasia vampir kepada Bella. Edward panik karena Edward merasa bahwa Bella tidak mengetahui itu semua. Ternyata Bella tahu. Edward kaget mendengar Bella menyebutkan semua rahasia vampir. Oleh karena itu, Volturi dipercaya bahwa itu adalah keturunan, dan Victoria dihukum karena membawa berita palsu. Itu akibat. Lalu di sini ada interpretasi atau penutup. Ini ada hubungan Edward dengan Bella itu mengancam kerahasiaan vampir. Hubungan mereka itu dianggap ancaman bagi Volturi, karena sebenarnya manusia tidak diperbolehkan mengetahui identitas vampir. Namun Bella mengetahui itu, dan Edward membiarkan Bella hidup. Kemampuan Bella dan keluarga Edward berhasil meluluhkan Volturi, yang membuat Bella tidak dihukum oleh Volturi. Karena pernikahan ini terciptalah anak hibrida yang dianggap ini mustahil. Edward dan Bella berhasil membuktikan bahwa manusia dan vampir bisa memiliki keturunan biologis. Pada ketiga, saya menganalisis novel Twilight karya Stephenie Meyer. Yang pertama ada abstrak. Novel Twilight karya Stephenie Meyer, sebuah karya sastra yang menceritakan percintaan antara manusia dan vampir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur analisis deskriptif dan perkembangan karakter. Hasil analisis menunjukkan bahwa novel ini berstruktur naratif dengan antara alur budaya manusia dengan budaya vampir. Manusia dengan vampir itu kan tidak sejalan, namun akhirnya bisa menjadi di satu budaya. Nilai-nilai, keyakinan, dan kesetiaan yang terkandung pada novel ini relevan dengan kehidupan modern yang bisa dijadikan inspirasi bagi para pembaca. Pengembangan dari tokoh-tokoh utama seperti Bella, Edward, dan Jacob berperan sangat mendalam. Pembacaan tentang kesetiaan dalam perjuangan hubungan yang mustahil untuk dijalani. Sastra itu dapat dijadikan alternatif yang efektif untuk membahas wawasan. Kata kuncinya ada fiksi, pengetahuan, kesetiaan, dan novel. Selanjutnya ada pendahuluan.
Menulis novel ini bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu dibutuhkan imajinasi yang kuat. Imajinasi siswa merupakan sarana mereka untuk belajar dengan memahami realitas keberadaan dirinya, juga lingkungan orang tua, guru, dan dosennya. Juga mereka itu bisa menggambarkan imajinasi siswa dan mahasiswa dengan menstimulasi tumbuh kembang kemampuan imajinatif siswa dan mahasiswa untuk diekspresikan dengan efektif. Sastra merupakan karya seni kreatif yang objeknya terdapat manusia dan kehidupan dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Kita juga dapat mengatakan bahwa sastra adalah cerminan kehidupan manusia. Berimajinasi itu mampu membuat siswa mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Berimajinasi merupakan kebutuhan alami dan bukan bentuk kemalasan. Imajinasi siswa itu bisa saja lahir sebagai hasil imitasi, meniru dari tayangan yang ditonton atau pengaruh dari dongeng yang didengarnya. Namun, imajinasi juga bisa muncul secara murni dan orisinal dalam benaknya sebagai hasil pengolahan dan memanfaatkan kelebihan dan kemampuan otak yang dianugerahkan Tuhan. Ini dari Saragi yang diangkat pada tahun 2021. Saya kutip dari Saragi. Setelah itu, Renewak juga mengatakan bahwa kesastraan dibatasi pada seni sastra yang bersifat imajinatif. Sastra adalah hasil kreativitas pengarang yang bersumber dari kehidupan manusia secara langsung melalui rekaan dengan bahasa sebagai medium. Definisi sastra yaitu sastra sebagai seni bahasa. Sastra adalah ungkapan spontan dan pengarang. Artikel ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia yang menganalisis novel. Pada analisis kali ini saya akan mengambil novel berjudul Twilight karya Stephenie Meyer. Novel ini dirilis pada 5 Oktober 2005. Novel ini akan menceritakan perjuangan cinta yang menentang hukum alam antara manusia dengan vampir. Tokoh utama adalah Isabella, perempuan cantik yang bersifat baik, penyabar, dan rendah hati. Novel ini menarik untuk dibaca karena bergenre romansa, horor, dan fantasi. Cocok dibaca untuk para remaja. Karena dengan menganalisis novel ini, artikelnya diharapkan dapat yang pertama, jika Bella menikah dengan vampir, apa yang akan terjadi pada persekutuan vampir mengenai rahasia vampir. Ini saya menggunakan artikel ini menggunakan metode deskriptif berupa mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga penelitian ini disebut sebagai survei normatif. Dalam metode ini juga dapat diteliti sebagai normatif bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan antara fenomena. Ini dikutip dari Edia Stuti pada tahun 2017. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Dapat diartikan bahwa menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan. Novel ini berjumlah 498 halaman yang diterbitkan pada tahun 5 Oktober 2005 oleh Stephenie Meyer. Tokoh-tokohnya itu dalam novel memainkan peran dalam alur cerita. Tokoh dalam sebuah novel sama seperti manusia dalam kehidupan sehari-hari, yang selalu memiliki watak yang tertentu. Tokoh utama itu memiliki watak baik, penyabar, murah hati, dan tidak pantang menyerah. Yaitu kutipan teksnya itu ada, Bella, kamu baik banget, mau ngebesuk aku, sementara yang lain belum ada satupun yang ngebesuk. Kutipan satu menunjukkan bahwa Bella menunjukkan kewajiban sebagai teman untuk menjenguk temannya yang sedang sakit. Lalu tokoh pendukungnya itu ada Edward, memiliki watak yang baik, tengil, dan penyabar. Namun sifatnya itu berubah menjadi pendiam karena takut kalau identitasnya asli terbongkar. Ini kutipan teksnya itu ada ini. Nggak usah deh, gue nggak tega sama sopir Kopajanya. Dia bergantung hidupnya sama ongkos gue. Nanti uang setorannya bisa kurang kalau gue nggak naik Kopaja. Kutipan 2 ini menunjukkan sikap tengilnya dan kebaikannya yang membuat orang mendapatkan penghasilan dari dia dengan menaiki Kopajanya.
Terus yang ketiga ini ada Jacob, tokoh pembantu. Sebagai sahabat Bella, si Jacob ini berwatak baik, penyabar, perhatian, dan lebih mementingkan perasaan sahabatnya daripada perasaannya sendiri. Kutipan teksnya ada seperti ini. Nih, aku kopiin catatan pelajaran yang kamu gak masuk, kata Jacob sambil mengeluarkan setumpuk kertas fotokopian yang lumayan banyak. Kutipan ketiga ini menunjukkan sikap kebaikannya kepada Bella dan selalu memikirkan Bella, walaupun Bella tidak lagi ada bersama di waktu itu. Latar, sekarang kita membahas latar. Jadi alur adalah urutan sebuah cerita. Alur adalah yang urutan perjalanan pada cerita yang dibentuk oleh sebab akibat. Pada pembahasan ini, alur berkaitan dengan peristiwa konflik yang terjadi sampai dengan penyelesaian konflik. Terdapat 3 jenis alur, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Cerita ini bisa dibilang alur maju atau progresif jika pada peristiwa di cerita terjadi secara kronologis, atau suatu peristiwa terjadi secara kronologis atau suatu peristiwa yang tidak ikut dengan peristiwa lainnya. Sedangkan jika alur mundur atau regresif itu merupakan alur yang tidak kronologis, namun di tengah ataupun akhir peristiwa menceritakan kembali peristiwa yang ada di tahap awal. Selanjutnya ada alur campuran yang disampaikan dengan menggunakan metode gabungan antara alur maju dan alur mundur. Novel karya Stephenie Meyer ini memiliki alur maju yang menceritakan tentang bagaimana keadaan yang akan datang. Cerita tokoh utama pindah rumah dan bertemu dengan tokoh lain, di mana ini menjadi konflik utama dalam cerita. Kemudian cerita ini terus maju sampai terjadi konflik lagi, dan lalu sampai di titik penyelesaian konflik. Novel ini memiliki latar tempat pada Amerika Serikat. Lalu yang ketiga, yang terakhir ada kesimpulan. Novel Twilight karya Stephenie ini karya sastra yang mengangkat tema cinta namun berbeda budaya. Novel Twilight menggambarkan perjalanan kisah cinta Bella kepada Edward yang berbeda budaya. Novel ini berhasil menggambarkan bagaimana rumitnya perjalanan kisah cinta Bella, namun penulis novel ini bisa mengolah kata-katanya itu sesederhana mungkin biar mudah dipahami. Daftar pustakanya ini dari Twilovita N pada tahun 2020. Tokoh-tokoh, perspektif, feminisme dalam novel karya Stephenie Meyer, Kalasa 15 1 34 sampai 45. Dari yang kedua ada dari Sarigi, Aka, Manik, NS, dan Samosir RRIB pada tahun 2021. Hubungan imajinasi dengan karya sastra, novel asas, jurnal sastra 10 2 100 sampai dengan 110. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.